Apa? Ternyata dia si UMBG? Anjrit, udah kutebak dari awal. Hehehe, macam nggak tahu aja kau. Nah cuy, contoh tadi merupakan alur cerita atau tema dari kebanyakan film drama, terutama drama Cina atau Dracin. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih drama Cina itu hampir selalu tentang CEO kaya raya yang nyamar jadi orang biasa? Kalau dipikir-pikir, formulanya memang hampir sama terus. Tokoh utamanya kelihatan miskin, sering diremehkan, dihina keluarga pasangan, dianggap gagal, bahkan kadang diusir dari restoran. Tapi beberapa episode kemudian, ternyata dia pemilik perusahaan terbesar, pewaris keluarga konglomerat, atau orang paling berpengaruh di kota itu. Dan anehnya, meskipun penonton sudah tahu arahnya kemana, genre seperti ini tetap ramai ditonton jutaan orang. Sebenarnya alasannya bukan cuma karena ceritanya romantis, tapi karena genre seperti ini memainkan sesuatu yang sangat disukai manusia. Rasa puas melihat orang sombong dipermalukan balik. Penonton dibuat kesal dulu di awal saat tokoh utama diremehkan. Lalu perlahan dikasih balasan yang memuaskan. Itulah kenapa adegan reveal identitas selalu dibuat dramatis banget. Musik mulai naik, semua karakter langsung panik, lalu muncul kalimat legendaris seperti, Tunggu, jadi dia pemilik perusahaan ini? walaupun klise otak manusia memang suka momen seperti itu. Selain itu, tema CEO menyamar juga, jadi semacam fantasi hidup modern. Banyak orang di dunia nyata merasa diremehkan, dianggap biasa, atau tidak dipandang orang lain. Jadi saat melihat karakter yang awalnya dipandang rendah ternyata diam-diam sangat hebat, penonton merasa terwakili. Ada kepuasan tersendiri saat melihat orang yang tadinya menghina akhirnya malu sendiri. Dan drama Cina sangat pintar memainkan emosi itu berulang-ulang. Yang menarik, genre ini sebenarnya mirip konsep karakter overpower di anime. Bedanya kalau anime pakai kekuatan super, drama Cina pakai kekuatan uang dan status sosial. Tokoh utamanya sering dibuat sederhana, pendiam, bahkan terlihat lemah. Tapi sebenarnya dia bisa membeli gedung, memecat orang, atau menghancurkan perusahaan hanya lewat satu telepon. Karena itulah penonton selalu menunggu momen pembalasannya. Bahkan kadang yang ditunggu bukan romansnya, tapi kapan karakter sombongnya sadar kalau mereka salah menghina orang. Alasan lain kenapa genre ini terus dipakai adalah karena memang terbukti menghasilkan view. Begitu satu drama sukses, studio lain langsung membuat formula yang mirip. Lama-lama jadilah pola yang terus berulang. Judulnya juga sering hampir sama. Suami miskin ternyata pewaris keluarga kaya. Pria sederhana ternyata CEO terbesar. Pengantar makanan yang sebenarnya triliuner. Dan anehnya, orang tetap klik. Karena meskipun ceritanya mirip, penonton tetap penasaran bagaimana cara identitas aslinya akan terbongkar. Yang bikin genre ini makin candu adalah pacing dramanya cepat. Hampir tiap beberapa menit selalu ada konflik baru. Tokoh utama dihina lagi. Ada karakter sombong baru. Ada kejutan baru. Jadi otak penonton terus diberi rasa penasaran tanpa henti. Inilah kenapa banyak orang awalnya cuma niat nonton satu episode, tapi ujung-ujungnya malah lanjut sampai pagi. Karena drama seperti ini sengaja dibuat supaya penonton terus menunggu kepuasan berikutnya. Dan sebenarnya bukan cuma drama Cina saja yang suka formula seperti ini. Film, anime, bahkan sinetron di banyak negara juga sering memakai konsep orang biasa yang ternyata luar biasa. Karena pada dasarnya manusia suka cerita tentang kekuatan tersembunyi. Kita suka melihat seseorang diremehkan dulu sebelum akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Rasanya seperti melihat kemenangan yang tertunda. Makanya tema CEO menyamar mungkin terlihat berlebihan dan tidak realistis. Tapi justru karena itulah banyak orang suka. Drama seperti ini bukan ditonton untuk mencari kenyataan hidup, tapi untuk mencari hiburan, kepuasan emosional, dan perasaan. Akhirnya orang sombong itu kena batunya juga. Dan selama manusia masih suka cerita seperti itu, kemungkinan besar genre CEO menyamar tidak akan pernah hilang dari dunia drama Cina. Lucunya lagi, karakter orang sombong di drama seperti ini sering dibuat terlalu percaya diri. Mereka langsung menilai orang dari penampilan luar. Baru lihat baju sederhana sedikit langsung dianggap miskin. Padahal di dunia nyata pun hal seperti ini memang sering terjadi.
Banyak orang tanpa sadar memperlakukan seseorang berbeda hanya karena melihat pakaian, jabatan, atau mobilnya. Mungkin karena itulah cerita CEO menyamar terasa cukup dekat dengan kehidupan nyata, walaupun ceritanya sendiri berlebihan. Yang bikin genre ini makin susah mati adalah karena sekarang potongan dramanya sering tersebar di TikTok, Shorts, dan Facebook. Bahkan banyak orang awalnya tidak niat nonton drama Cina, tapi gara-gara melihat satu adegan office boy dihina, lalu ternyata CEO, akhirnya ikut penasaran. Potongan singkat seperti itu sangat mudah viral, karena konflik dan emosinya langsung jelas hanya dalam hitungan detik. Orang tidak perlu memahami seluruh cerita untuk merasa penasaran. Kadang yang membuat penonton ketagihan juga bukan jalan ceritanya, tapi reaksi karakter saat identitas asli tokoh utama terbongkar. Ada yang langsung pucat, ada yang gemetar, ada yang tiba-tiba berubah ramah, bahkan ada yang langsung memanggil tuan muda setelah sebelumnya menghina habis-habisan. Momen seperti itu memang sengaja dibuat dramatis, karena itulah titik kepuasan utama dari genre ini. Dan semakin lama, drama seperti ini bukan cuma tentang cinta atau kekayaan lagi, tapi sudah berubah menjadi semacam fantasi kemenangan. Fantasi bahwa seseorang yang diremehkan suatu hari akan membuktikan dirinya. Mungkin itulah alasan kenapa meskipun ceritanya sering terasa tidak masuk akal, penontonnya tetap banyak. Karena di balik semua kemewahan dan drama berlebihan itu, ada satu hal yang sangat disukai manusia. Melihat orang yang dianggap rendah ternyata jauh lebih hebat dari yang semua orang kira.